Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ammal ba'd. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih dalam suasana Syawal. Taqabbalallahu inna wa minkum, taqabbal ya karim, kullu amin wa antum bi khair, ja'alana Allahu minal aidin wal faizin. Semoga Allah menerima amal ibadah Ramadan kita semua, dan Allah menjadikan setiap tahun adalah kebaikan untuk kita. Minal aidin wal faizin. Semoga kita menjadi orang yang kembali dan orang-orang yang menang. Kenapa disebut kembali dan kenapa disebut menang? Setidaknya disebut kembali karena orang yang bertemu dengan Idul Fitri setelah dia menunaikan ibadah Ramadan, dia kembali kepada kesucian. Artinya apa? Ibadah Ramadan yang dia tunaikan itu berpotensi menghapuskan dosa-dosa yang telah dia lakukan. Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghafira lahu min dzambih. Maka orang yang bertemu dengan Idul Fitri di bulan Syawal ini diibaratkan seperti seorang bayi yang lahir dari rahim ibunya. Dia fitrah, dia bersih, dia suci. Dan kita berharap termasuk golongan orang-orang yang suci dan bersih di hadapan, di pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Dan yang kedua, kenapa disebut menang? Karena selama Ramadan kita mampu menahan diri kita mampu menjaga diri kita untuk tidak melakukan sesuatu yang buruk dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga wajar kita mendapatkan pahala di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, jika kita bicara tentang Syawal, bulan yang sedang kita lewati hari ini, para ulama setidaknya menyebutkan ada 3 definisi daripada Syawal itu. Apa di antara 3 definisi itu? Yang pertama, Syawal itu artinya irtafa, meningkat atau ada peningkatan. Jadi orang yang bertemu dengan bulan Syawal diharapkan sangat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala setelah dia melalui ibadah Ramadan, setelah dia melalui madrasah Ramadan, setelah dia melalui pendidikan Ramadan, maka setelah Syawal ada peningkatan dalam hidupnya. Apa yang meningkat? Yang pertama, meningkat imannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tambah yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tambah taat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tambah dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, tambah ibadahnya. Maka setelah Ramadan masuk Syawal, ada peningkatan ibadah yang dia lakukan. Ketiga, tambah amal solehnya.
dia makin bermanfaat dalam hidup, dia makin soleh dalam hidup. Itu bukti Ramadannya sukses. Yang keempat, yang paling penting, tambah indah akhlaknya. Yang awalnya pemarah, jadi pemurah. Yang awalnya pemukul, jadi perangkul. Yang awalnya mengejek, jadi pengejek, jadi pengajak. Yang awalnya pembenci, jadi penyayang. Yang awalnya pendeki, jadi pemaaf. Jika mendapatkan peningkatan, maka sukses Ramadan. Jangan hanya lihat ketika Ramadan, tapi lihat bagaimana kehidupannya pasca Ramadan. Sehingga ulama menyebutkan kun Rabbaniyan walatakun Ramadanian. Jadilah engkau hamba Rabb. Jadilah engkau hamba Allah, bukanlah hamba Ramadan. Maksudnya apa? Jangan hanya taat ketika Ramadan. Jangan hanya dekat sama Allah ketika Ramadan. Jangan beramal soleh hanya ketika Ramadan. Justru pasca Ramadan ini penentuan apakah sukses Ramadan kita atau tidak. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Syawal itu maknanya ibtida'il khair. Permulaan yang baik dalam mengawali sesuatu. Oleh karena itu, siapapun di antara kita yang ingin memulai sesuatu yang baik, kapan waktu terbaiknya? Bulan Syawal waktu terbaiknya. Misal, kalau dalam rumah tangga ada satu persoalan dan kita ingin memulai lebih baik hubungan keluarga kita, maka mulailah bulan Syawal. Mulailah di bulan Syawal sebagai awal terbaik jika kita ingin menata setiap kehidupan kita, maka bulan Syawal waktu terbaiknya. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Dan yang ketiga, Syawal itu dimaknai dengan istimrar, berkelanjutan, istiqomah. Allah berharap kepada kita setelah Ramadan kita melanjutkan kebiasaan-kebiasaan yang baik selama Ramadan. Misal, kalau ketika Ramadan kemarin kita diwajibkan puasa Ramadan, maka mulailah di bulan Syawal ini dilanjutkan dengan apa? Puasa 6 hari di bulan Syawal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man soma Ramadana, summa adba'ahu sittan min Syawalin, kana kasyami dahr." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, kemudian berpuasa 6 hari di bulan Syawal, maka dia seperti berpuasa setahun penuh. Hadis riwayat Muslim. Oleh karena itu, yang kemarin saat Ramadan ada qiyamul lail dengan tarawih, maka saat Syawal ayo kita tingkatkan dengan tahajud kita, dengan witir kita, tingkatkan dengan qiyamul lail kita. Jangan sampai ibadah Ramadan yang kita tunaikan kemarin itu melebur, hilang tak berbekas, hilang tak ternoda, hilang tak bernyawa. Kenapa? Karena Ramadannya pergi, kebiasaan baik pun pergi. Ujungnya apa? Ramadan hanya jadi tamu biasa, datang tak dijemput, pulang pun tak diantar. Setelah itu 11 bulan ke depan tidak ada perubahan yang nampak dalam kehidupan kita. Mohon maaf, itulah orang-orang yang merugi.
Siapa orang yang merugi? Orang yang saat bertemu dengan Ramadan, ia tidak bertambah amalnya di hadapan Allah. Dan yang kedua, dia tidak diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hadirin salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang perlu kita lakukan setelah Ramadan? Setidaknya jika kita mengambil definisi daripada Syawal, ada 3. Yang pertama, irtafa'a. Ayo kita tingkatkan kebaikan kita. Yang kedua, ibtida il khair. Ayo mulailah semua kebaikan-kebaikan kita di bulan Syawal. Yang ketiga, istimrar. Lanjutkan kebiasaan-kebiasaan yang baik itu. Dikumpulkan semua ketiga-tiganya, kalimahnya namanya istiqomah. Semoga bermanfaat dan semoga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semua amal ibadah kita selama Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita keluar dari bulan Ramadan seperti bayi yang baru lahir, dilahirkan dari rahim ibunya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.